Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ulya Rizky Zanuroini dan saya sendiri Nabila Qatrunada. Kami akan membahas tentang beban belajar dan struktur kurikulum PAI di tingkat SMP dan SMA. Oke, pembahasan pertama mengenai pengertian beban belajar dan struktur kurikulum. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kemudian tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik di suatu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Kedua kelompok mata pelajaran tersebut terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah, SMA, dan SMK. Sementara itu, mengingat usia perkembangan psikologis peserta didik usia 7-15 tahun, maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik tingkat SD dan SMP. Jadi, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beban belajar dan struktur kurikulum SMP. Beban belajar di SMP dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu kelas 7, 8, dan 9 adalah 38 jam pelajaran dengan durasi 40 menit setiap 1 jam pelajaran. Beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Dalam kurikulum SMP, ada penambahan jam belajar per minggu yang semula 32 jam belajar menjadi 38 jam belajar untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9 dengan durasi tetap 40 menit. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah KD, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Kemudian, struktur kurikulum SMP terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat, sedangkan mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 menit. Beban belajar penugasan dan kegiatan mandiri paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik maksimal 2 jam per minggu. Mata pelajaran seni budaya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang telah disediakan untuk setiap semester, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Mata pelajaran prakarya dan atau mata pelajaran informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu kedua mata pelajaran tersebut. Jadi, peserta didik dapat memilih salah satunya. Mata pelajaran prakarya. Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang telah disediakan, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Untuk IPA dan IPS, keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, belajar, dan rasa ingin tahu, serta pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Untuk pembahasan selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ulya Rizky Zanuroini. Lanjut ke slide beban belajar dan struktur kurikulum SMA. Untuk beban belajar sendiri di SMA, yakni yang pertama 1. Beban belajar di sekolah menengah atas dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Yang kedua, beban belajar 1 minggu kelas 10 adalah 42 jam pembelajaran. Beban belajar 1 minggu kelas 11 dan 12 adalah 44 jam pembelajaran. Yang ketiga, beban belajar di kelas 10, 11, dan 12 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Yang keempat, beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Yang kelima, beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Yang terakhir yaitu beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Dan untuk struktur kurikulum terdiri atas mata pelajaran umum, yakni kelompok A, dan mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik atau kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dibagi atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Dan untuk keterangannya, mata pelajaran kelompok A dan C, muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Dan mata pelajaran kelompok B, muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan muatan atau konten lokal berupa muatan lokal yang berdiri sendiri dan dapat memuat bahasa daerah. Lalu 1 jam pelajaran, beban belajar tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar penugasan dan kegiatan mandiri maksimal 60% dari kegiatan tatap muka. Lalu satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik maksimal 2 jam per minggu. Lalu untuk seni budaya dan prakarya serta kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Untuk mapel peminatan SMA, yakni kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik diperkenankan memilih mata pelajaran lintas minat atau pendalaman minat atau mata pelajaran informatika. Itu adalah struktur dan beban belajar pada jenjang SMA. Lanjut ke pengertian dari mata pelajaran PAI di SMP atau SMA. Jadi pembelajaran atau pelajaran PAI ini dapat diartikan sebagai upaya membuat peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam secara menyeluruh, yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang, baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan tujuan dari mata pelajaran PAI di SMP atau SMA ini, yakni yang pertama adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang kedua, yakni mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan serta personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Lanjut ke ruang lingkup mata pelajaran PAI di SMP atau SMA. Yang pertama yakni mencakup tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam. Dan untuk tambahan, yakni dalam kurikulum 2013, mata pelajaran PAI di tingkat SMP atau SMA dirubah namanya menjadi mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran semua jenjang pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.